channel YouTube saya ini, yaitu channel YouTube yang hanya membahas tentang tempat usaha saya teman-teman. Yang mana channel YouTube ini untuk penyemangat bagi diri saya agar saya memajukan usaha saya, dan mudah-mudahan video-video yang saya upload ini bisa menjadikan teman-teman termotivasi, terinspirasi dalam membuka usaha atau dalam menjalankan usaha atau lain sebagainya. Yang paling penting kita jangan mengikut-ikut daripada usaha-usaha orang ya teman-teman. Kita ikuti saja usaha sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya kita mampu dan cocok ya teman-teman, yang penting halal, yang penting rugi. Kalau sukses disebutkan teman-teman, bisa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya sekedar menjalankan saja teman-teman, karena pekerjaan tersebut adalah ibadah. Kalau kita menjalankan pekerjaan tersebut sama juga kita mencari pahala ya teman-teman. Jadi rezeki tersebut sudah ditentukan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit teman-teman, yaitu berkenaan tentang usaha juga teman-teman. Tetapi usaha kali ini saya buat judulnya tambahan, itu cara mencari modal usaha tanpa utang ya teman-teman. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Pembahasan ini saya ambil dari referensi-referensi, baik itu dari internet atau lain sebagainya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bacakan ini, teman-teman bisa menjadikan ide-ide bagi teman-teman. Memulai bisnis atau mengembangkan usaha seringkali membutuhkan tambahan modal. Namun tidak semua orang nyaman dengan opsi berutang ya teman-teman. Baik itu utang dimanapun ya teman-teman. Untungnya ada beberapa cara untuk mencari modal usaha tanpa harus berutang. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita pertimbangkan kalau kita ingin mencari modal untuk usaha. Di sini ada 8 cara yang akan saya sampaikan. Kita masuk saja yang pertama ya teman-teman, memanfaatkan tabungan pribadi. Inilah adalah langkah yang paling utama ya teman-teman, yang sangat cocok kita pergunakan. Langkah pertama yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan tabungan pribadi. Menabung secara konsisten dan disiplin adalah kunci untuk mengumpulkan modal usaha. Alokasi sebagian penghasilan kita untuk ditabung khusus untuk keperluan bisnis. Hindari gaya hidup konsumtif dan mulailah menabung sejak dini. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, jual aset yang tidak digunakan. Jika kita memiliki aset yang tidak digunakan seperti perhiasan, properti, atau kendaraan bermotor, kita dapat menjualnya untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Namun perlu diingat ya teman-teman, untuk mempertimbangkan untung rugi sebelum kita memutuskan untuk menjual aset tersebut. Pastikan kita memiliki perhitungan yang matang agar tidak merugi nantinya teman-teman. Setelah kita jual, kita jadikan modal, rupanya usaha kita rugi, itu juga tidak baik teman-teman. Harus kita punya perhitungan. Yang ketiga, memanfaatkan pendanaan dari investor ya teman-teman. Mencari investor untuk mendanai bisnis kita adalah opsi yang menarik. Investor biasanya tertarik dengan potensi keuntungan dan pertumbuhan bisnis kita. Kita dapat menawarkan saham atau kepemilikan di perusahaan kita sebagai imbalan atas investasi mereka. Yang ketiga ini menurut saya teman-teman, ini juga bagus, tetapi agak sulit kalau untuk kita menjalankan teman-teman, karena ini kita sangat membutuhkan strategi yang matang ya teman-teman, agar investor tersebut mau menanamkan saham kepada kita. Jadi ini menurut saya juga termasuk agak yang sulit ya teman-teman, tetapi kalau teman-teman ingin menggunakannya juga bagus teman-teman. Selanjutnya yang keempat, memanfaatkan program pendanaan pemerintah. Beberapa permintaan menyediakan program pendanaan untuk usaha kecil dan menengah. Kita dapat mencari informasi mengenai program-program tersebut dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pendanaan. Yang kelima, memanfaatkan crowdfunding teman-teman. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak orang melalui platform online ya teman-teman. Kita dapat membuka kampanye crowdfunding untuk menarik minat investor dan mengumpulkan dana untuk bisnis kita. Selanjutnya yang keenam, optimalkan penggunaan modal sendiri. Yang keenam ini kurang lebih hampir sama dengan yang satu ya teman-teman.
Kita dapat mengoptimalkan penggunaan modal sendiri dengan melakukan efisien dan penghematan. Cari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh, strategi kerjasama dengan mitra bisnis. Membangun kemitraan dengan bisnis lain dapat memberikan akses ke sumber daya dan modal yang lebih besar. Kita dapat berbagi biaya, sumber daya, dan keuntungan dengan mitra bisnis kita. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir ya teman-teman, memanfaatkan pre-order atau down payment. Jika kita menjual produk atau jasa, kita dapat memanfaatkan sistem pre-order atau down payment untuk mengumpulkan modal di awal. Dengan cara ini kita dapat memperoleh modal untuk produksi atau pembelian bahan baku sebelum produk atau jasa kita terjual ya teman-teman. Kesimpulan dari 8 cara mencari modal usaha tanpa utang ini teman-teman, yaitu mencari modal usaha tanpa utang membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang. Ada beberapa opsi yang dapat kita pertimbangkan, mulai dari memanfaatkan tabungan pribadi hingga mencari investor atau mitra bisnis. Penting untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis kita. Jadi itulah teman-teman 8 dari cara mencari modal usaha tanpa utang. Dari 1 sampai 8 ini bisa teman-teman pergunakan 1 sampai semuanya, atau teman pergunakan 1 saja, atau teman bisa pergunakan sebagian saja. Teman-teman bisa pilih saja mana yang menurut teman cocok dengan teman, mana yang pas untuk kita mencari dana untuk usaha tanpa utang ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini berkenaan dengan cara mencari modal usaha tanpa utang. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat, dan semoga video saya ini bisa menjadikan amal jariah bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya tahu kesalahan itu sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.